Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami menyikapi dan mengkritisi tentang peredaran narkoba. Dalam bahasa-bahasa elit-elit sudah sering disinggung, perang terhadap narkoba adalah perang tiada henti. Ini salah siapa? Apakah salah bandarnya, salah pengedarnya, salah pemakainya? Ya, intinya saya anggap pemerintah bilang tegas, yang diperangi itu siapa, yang memerangi siapa. Ketika dalam suatu pemerintahan masih belum bisa menjadi suri toladan bagi rakyatnya, mission perang itu adalah mission impossible. Kenapa? Mereka mengklaim dirinya memerangi narkoba, tapi sisi lain dia juga pengguna narkoba, bahkan ikut terjun di dunia hitam. Itu dulu yang harus dihapus, Pak. Itu dulu yang harus diberantas. Baru bicara tentang peredaran narkoba. Pemberantasan narkoba juga tidak bisa ditangani sepotong-sepotong. Harus dari hulu dan ke hilirnya. Hulunya di mana ini? Tahu itu bukan ada pabrik narkoba, Pak. Di situ hanya kota, sebagian kota di Malaysia, di Sabah, ibu kotanya Sabah. Tapi itu toko kesit, ya kan? Pokoknya bukan di Tao. Filipina mungkin bukan enggak ada pabrik situ. Pabriknya mungkin di antaranya mungkin di Tiongkok sana, Pak. Pemerintah Indonesia apa yang tidak ada di Indonesia? Interpol ada, BIN ada, BAIS ada, Intel Kodim ada, Intel Polres ada. Semua ada internya, Pak. Apa laporan kepada negara? Jadi penanganan narkoba saya anggap dari pemerintah sendiri yang memunculkan ini. Kenapa? Mereka memerangi hanya sepotong-sepotong, tidak secara tuntas. Ya kok dikatakan siapa yang salah atau siapa yang benar? Ya namanya bisnis gelap itu, Pak. Itu lingkaran setan. Kok bicara setan itu, setan pun sebelum bergerilya untuk mengganggu anak cucu Adam itu sudah izin pada Allah, Pak. Ya Allah, aku akan izin akan mengganggu anak cucu Adam. Siapa yang aku ganggu? Orang yang mau aku ganggu. Tinggal keimanan mereka masing-masing. Intinya niat dari pemerintah untuk memerangi narkoba jangan sepotong-sepotong. Yang ditangkap yang 0,5, tapi kadang-kadang tuntutannya jaksa kan ada uangnya sekian tahun. Jadi pasal yang sesungguhnya vonis hakim ada uangnya enggak ada uangnya, 12 tahun penjara. Tapi yang berkilo-kilo bahkan puluhan kilo kadang-kadang dijalani di LP hanya sekian tahun, ujung-ujung bayar denda dengan memberikan kontribusi pada negara, lewat. Semua diloloskan dengan kertas-kertas berharga. Kami juga mengkritisi tentang penegakan hukumnya dan sanksi hukum. Kenapa masih beragam juga? Maksudnya narkoba ini kan ada ancaman, ancaman minimal. Tapi sisi lain penerapan sanksi hukumnya masih warna-warni ini, Pak. Kita berbicara tentang sanksi hukumnya nih, Pak. Memang adakah begitu dibolehkan dengan membayar denda akhirnya sanksi hukuman itu dikurangi? Kok bervariasi gitu loh.
Ya intinya sisi lain kadang-kadang saya berseloroh. Urusan dunia itu satu saja, keuangan maha kuasa. Maaf, kita tidak menyalahkan butir-butir Pancasila yang ketuhanan Maha Esa. Bukan itu Pak, saya tidak akan menyinggung ke arah sana. Saya itu orang nasionalis, saya orang Pancasilais. Tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Intinya keseriusan pemerintah untuk meniadakan perdagangan gelap narkoba justru titik startnya dari pemerintah itu sendiri, dari BNN pusat, BNN provinsi, BNN kota. Di situ juga ada oknum-oknum personel polisi ditempatkan. Bagaimana penguasa di laut, ada BC, ada TNI AL, di pinggir pantai juga itu ada patroli Kodim, patroli Basarnas, bersatu padu. Kalau pejabat itu ya harusnya tinggal laporan di belakang meja, perbanyak personil-personil di lapangan. Kalau di wilayah perbatasan itu lebih sempit lagi sebenarnya ruang gerak pemerintah untuk memerangi jalur narkoba, Pak. Jalur udara close, tidak usah bahas. Itu hampir tidak ada celah untuk melakukan transaksional peredaran gelap narkoba. Tetapi dari mana alur regulasi dari Filipina, Tawau? Dari Tawau itu kan sederhananya Pak, jalur darat ada, mungkin dari kawasan Sarawak sana. Di situ kan ada polisi perbatasan, Koramil, ada Bea Cukai juga. Yang jalur lautnya nggak ada lain, ke Sebatik. Dari Sebatik itu kan sudah kemana-mana cabangnya nih. Pasti ke Nunukan. Nunukan di situ armada dagang, ada armada dagang swasta, ada armada dagang pemerintah. Setelah lolos ke Tarakan, mungkin pembisnis ini mau happy karena Tarakan fasilitas itu happy banyak. Tapi bagaimana jalur daratnya? Jelas ke nyabrang lagi ke Bolongan bisa ke Berau Samarinda. Habis itu ya jalur laut lagi Pak. Jalur udara bukan tidak mungkin, tapi kewaspadaan karena situ ada estre, CCTV, aparat lebih lengkap. Nanti pembahasan tentang arah sana ya minus lah, tapi harus ada kewaspadaan karena sisi lain modus ini dengan dilakukan mencari celah kelengahan aparat itu sendiri. Yang parah adalah bagaimana itu jalur kong kali kong. Yang parah itu dari aparatur sendiri bermain di situ. Itu aja. Ya intinya kami sebagai umat beragama, sebagai pengkritisi pemerintah, kekhawatiran Pak, karena yang dihantam Indonesia oleh asing bukan kekuatan fisiknya, tapi ideologinya Pak, rohanianya yang dihantam, mentalitasnya. Anak turun kita mau diapakan sudah ketika sudah kalau tidak memakai narkoba dia sudah tidak bisa apa-apa. Ini yang dihantam mentalitasnya. Bagaimana kedepannya ini? Di era-era dulu ada istilah, saya masih kecil, istilahnya bukan narkoba, perang candu ya. Candunya sekarang yang ini narkoba itu. Entah itu berapa tahun yang lalu, era-era saya kecil ya, hanya mendengar saja. Tapi yang saya herankan ini, setelah dewasa ini sambil mengamati, di mana ya pemerintah ya kadangnya menangani narkoba ya. Semua ada. Dari pangkat tertinggi TNI juga terlibat, pangkat tertinggi di Polri juga terlibat oknumnya, ya. Tapi sisi lain aparatur negara juga dari satuan-satuan mereka juga sih. Kadang-kadang ada seloroh. Gak usahlah perang narkoba, ikut perang karo dulure dhewe.
perang sama saudara sendiri. Jadi diapain? Ya? Sisi lain mengklaim pemerintah tidak hanya anti narkoba, tapi narkoba harus kita hanguskan. Narkoba harus kita berantas seakar-akar, sampai seakar-akarnya. Pertanggungjawabannya Pak yang penting Pak, implementasi praktek amaliyahnya di lapangan. Benar tidak? Ya benar-benar. Kalau salah, siapa yang salah? Apakah salah ibu mengandung atau salah pemakainya? Pemakai tidak akan melakukan pemakaian kalau tidak ada barangnya. Intinya keseriusan pemerintah untuk memerangi narkoba harus dicekal dari pokoknya. Tidak akan kehilir. Kalau ada pokoknya tidak ada, ya sumpet sudah. Bagaimana cara menyumpet pemerintah? Ya lebih serius lah. Kok dulu mungkin ya saya anggap tidak serius, ya serius. Nah, dengan serius saja masih lolos ya. Tapi harus lebih serius. Yo fokus. Ya saya dalam bahasa agamanya manjaddah wajaddah. Siapa akan bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Bersungguh-sungguh. Kok hanya sepotong-sepotong? Di sisi lain ada sumber-sumber pendapatan oknum-oknum itu dari bandar-bandar narkoba. Ya tunggu aja lah kehancuran bangsa ini. Siapa yang akan menyelamatkan bangsa ini dari ancaman ideologi, dari ancaman praktik perdagangan gelap narkoba? Maaf, kami tidak menyinggung, tapi ini suatu nasihat. Ya, titik startnya ketika memang pemerintah ini benar-benar ati merangi narkoba, bersihkan dulu di aparatur pemerintahnya. Siapa itu? Ya di garda-garda depan itu ya BC, karena dia sebagai penguasa laut. Dan siapa di situ? Lintas sektoralnya. Ya semua orang-orang berseragam yang mengklaim dirinya masih mengabdi pada negara, kokoh di perbatasan. Apanya yang kokoh? Kok lolos terus nih? Ada yang salah, something wrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.